Selamat siang bagi kita semua. Saya Fiona Agnesia Borus Daurup dengan NIM C1C020121 dari kelas R11 Akuntansi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan mempresentasikan materi penganggaran tentang perencanaan dan penganggaran perusahaan, fungsi dan jenis anggaran. Apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penganggaran perusahaan merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu kegiatan dan suatu uang, yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan suatu sumber, suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Adapun tujuan anggaran, yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilah sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Fungsi anggaran terbagi atas 4, yaitu perencanaan atau planning. Di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan, dan sebagainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut. Yang ketiga, menggerakkan atau activating. Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Keempat, pengawasan atau controlling. Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran terbagi atas 7 segi. Yang pertama dari segi dasar penyusunan, terbagi atas 2 anggaran, yaitu anggaran variabel dan anggaran tetap. Anggaran variabel atau variabel budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. Anggaran variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel. Dan anggaran tetap atau fixed budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis. Jenis anggaran yang kedua dari segi cara penyusunan terbagi atas 2, yaitu anggaran periodik dan anggaran kontinu. Anggaran periodik atau periodic budget adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya 1 tahun, yang disusun setiap akhir periode anggaran. Dan anggaran kontinu atau continuous budget adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang telah dibuat. Jenis anggaran yang ketiga dari segi jangka waktu terbagi atas 2, yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek atau short range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. Anggaran jangka pendek disebut juga dengan anggaran taktis. Dan anggaran jangka panjang atau long range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran jangka pendek disebut juga dengan anggaran strategis. Jenis anggaran yang keenam dari segi bidang terbagi atas 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional atau operational budget adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Dan anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Jenis anggaran yang kelima
dari segi kemampuan menyusun, terbagi atas dua, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif atau komprehensif budget adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Dan anggaran parsial atau partially budget adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu. Jenis anggaran yang keenam dari segi fungsi terbagi atas dua, yaitu anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Anggaran tertentu atau appropriation budget adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Dan anggaran kinerja atau performance budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Jenis anggaran yang terakhir dari segi metode penentuan harga pokok produk terbagi atas dua anggaran, yaitu anggaran tradisional dan anggaran berdasar kegiatan. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional terdiri atas anggaran berdasar fungsional dan anggaran berdasar sifat. Anggaran berdasar sifat fungsional adalah anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode pengharga pokokan penuh dan berfungsi untuk menyusun anggaran induk atau anggaran tetap. Anggaran berdasar sifat adalah anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode pengharga pokokan variabel dan berfungsi untuk menyusun anggaran variabel. Anggaran berdasar kegiatan atau activity based budget adalah anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode pengharga pokokan dan berfungsi untuk menyusun anggaran variabel dan anggaran induk. Sekian materi yang saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.